Selamat sore, ibu-ibu. Kita berjumpa lagi di live IG cornerstone.academy. Sore ini kita akan bersama dengan Bu Devi dari Potensial di Purwokerto. Ya, sudah beberapa kali kita berdialog dengan Bu Mita, tapi saya bahkan belum memperkenalkan Bu Mita dan kliniknya. Ya, jadi Bu Mita ini punya klinik psikologi di Purwokerto, bekerja sama dengan Cornerstone Life Guide. Jadi buat teman-teman yang dekat dengan Purwokerto, kalau mau konsultasi silahkan dengan Bu Mita. Ya, sore ini kita akan membahas apa, Bu Mita? Sore ini kita akan berbicara tentang komunikasi asertif dan saya informasikan terlebih dahulu nih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung sore hari ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom komentar. Lalu untuk Bapak Ibu yang hari ini bertanya akan mendapatkan diskon 10% dari Pak Dono nih untuk buku yang baru Being Bold. Being bold untuk komunikasi asertif remaja ya, Pak? Ya, betul sekali. Tapi bisa digunakan untuk dewasa nggak, Pak? Sangat bisa, Ibu, karena toolsnya sebenarnya sama, situasinya aja yang agak berbeda sedikit, gitu ya. Tapi toolsnya Ya, sebenarnya sama persis. Ya, oke. kita lanjut dulu di komunikasi asertif ya, Bu. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Ya, jadi pada dasarnya ada 4 gaya komunikasi. Ada pasif, lalu agresif, lalu ketiga itu pasif agresif, dan keempat asertif. Ya. Komunikasi pasif itu biasanya cirinya orangnya ini sering melakukan misalnya menjawab nggak tahu gitu ya. Kamu mau makan apa? Nggak tahu gitu. Ya, atau terserah gitu ya, atau terserah ya. Itu dua kata yang sering diucapkan gitu ya. Kamu mau soto boleh boleh gitu, apa donat boleh juga gitu. Semua serba boleh atau seperti itu, akhirnya membuat bingung yang dijawab gitu ya. uh, atau kadang-kadang gini juga, misalnya belakangan ini saya melihat ada orang sering jalan-jalan pagi gitu ya, melihat ada bunga bagus di tetangganya, langsung, Bu, saya boleh ambil bunga ini gitu ya. Nggak jawab, diem aja, tapi orangnya langsung sudah metik gitu ya. Jadi yang nggak jawab, diem aja itu juga melakukan komunikasi pasif namanya gitu ya. Seperti itu. Komunikasi pasif juga terjadi misalnya begini. Bu Mita antri di bank, terus tiba-tiba di antriannya diserobot orang, terus Bu Mita diem aja, itu juga komunikasi pasif gitu ya. Biasanya orang yang komunikasi pasif itu jarang bisa eye contact, jadi biasanya posturnya itu ya agak agak bongkok gitu ya, sering ngomong itu nggak ngeliat, entah ngeliat ke kiri, ke kanan, atau ke bawah gitu ya. Intinya kita melihatnya sebagai orang yang nggak pede gitu ya. Dampaknya orang yang sering komunikasi pasif itu jadi mudah cemas, karena tadi personal boundariesnya sering dilanggar orang gitu ya, orang seenaknya terhadap dia. Dianggapnya kalau dia diem berarti setuju kan gitu. Banyak orang punya pendapat yang aneh gitu ya. Karena diem maka dianggap setuju gitu ya. Otomatis orang-orang yang komunikasinya pasif ini juga secara pribadi tidak dewasa, ya, tidak mampu menyatakan kebutuhannya sendiri, gitu ya. Jadi kalau bilang kamu lapar, gitu doang, misalnya. Lalu kedua itu komunikasi agresif, ya. Jumlahnya lebih banyak daripada orang yang komunikasi pasif.
Kalau yang agresif ini sebaliknya, mendominasi gitu. Kadang-kadang orang tua juga melakukan komunikasi agresif ini. Misalnya Tante Mita nanya ke anak kecil gitu ya, kamu mau donat ini, terus si orang tuanya yang jawab, enggak dia enggak mau gitu. Padahal si anak ini sebenarnya kan mau gitu kan. Itu komunikasi agresif si orang tuanya itu gitu ya. Terus komunikasi agresif misalnya merendahkan gitu. Iya ini anak saya ini pemalu gini-gini gitu ya. Padahal anaknya sendiri diomongin gitu ke orang-orang ya. Dia ini pemalu gitu-gitu itu juga merendahkan gitu ya. Atau misalnya sambil bercanda tapi juga merendahkan, misalnya iya nih suamiku gendut sekali, perutnya kebanyakan minum nih gitu, atau apa gitu ya. Itu kan sebenarnya merendahkan gitu ya. Terus biasanya orang yang komunikasi agresif itu impulsif gitu ya. Impulsif. Jadi melihat apa ya langsung komentar gitu ya. Dan biasanya nadanya itu kalau yang pasif tadi itu nadanya pelan, sampai kadang-kadang kita nanya, Bu Mita ngomong apa gitu ya. Kalau yang agresif ini ngomongnya bukan hanya lantang gitu ya, bukan hanya lantang tapi selalu meninggi gitu ya, ngegas terus gitu Bu ya. Terus sering interupsi. Jadi biasanya orang komunikasi agresif itu susah untuk mendengarkan karena dia ngomong terus gitu ya, ngomong terus. Kemudian juga pakai sering menyalahkan sehingga pakai you statement. Kamu sih terlambat, jadi saya begini-begini misalnya gitu ya. Salahmu sendiri, kamu pendek, jadi nggak lihat ya. Macam-macam lah, itu you statement ya. Dampaknya apa? Dampak pertama-tama ya orangnya jadi sulit mendengar. Sampai terpengaruh, jadi kayak seakan-akan dia kayak orang tuli gitu ya. Karena dia nggak tahu bahwa, karena dia banyak ngomong, dia nggak punya waktu untuk mendengarkan orang lain. Jadi kadang-kadang orang tua misalnya anaknya sudah jawab itu ditanyain, kamu mau minuman apa? Anaknya sudah jawab. Tapi kan orang tuanya ngoceh terus gitu ya, dia nggak sadar bahwa anaknya itu sudah jawab. Tadi sudah ditanyain nggak jawab-jawab. Padahal kata, aku udah jawab, Ma. Nah itu jangan-jangan karena komunikasi agresif ya. Nah, dampak lainnya tentu saja orang yang komunikasi agresif ini jadi menakutkan, kadang-kadang meneror buat orang lain, gitu ya. Orang dengan gangguan kepribadian tertentu, misalnya antisosial gitu, seringkali komunikasinya agresif, gitu ya. Makanya kita sering lihat, misalnya preman atau apa itu kan orang nyebutnya senggol bacok, gitu ya. Ya itu karena kan gangguan kepribadian antisosial gitu ya. Kemudian yang lebih banyak lagi jumlah pesertanya ya yang menggunakannya itu orang yang komunikasi pasif agresif, Bu Mita. Pasif agresif ini mungkin mayoritas orang, mayoritas orang. Pertama kalau ditanya gitu ya, Bu Mita misalnya nanya ke temennya, Tante, kamu lagi marah? Enggak, siapa bilang marah? Ah, kamu mengada-ada aja. Wong aku dari tadi senyum gini loh gitu ya. Ya, tapi jadi itu salah satu cirinya itu selalu menyangkal perasaannya. Ya, menyangkal perasaannya. Juga menyangkal kebutuhannya tadi. Kamu sudah lapar ya? Kok dari tadi lemes gitu? Enggak, aku ini enggak lapar. Aku ini memang biasa gini kurang konsentrasi misalnya. Padahal memang lapar gitu ya. Malu aja. Minta waktunya mampir makan misalnya gitu. Kemudian orang pasif agresif itu jelas menghindari konfrontasi. Maka ini ada hubungannya dengan kemarin silent treatment itu Bu Mita. Nah biasanya orang yang silent treatment ini tadi pasif agresif ya, kelihatannya nggak konflik tapi berusaha mengontrol orang lain gitu ya. Terus ciri lain dari orang komunikasi pasif agresif adalah nggih nanging ora kepanggih gitu ya. Jadi kamu mau kan ngerjain yang bagian ini, kamu yang bagian dekor ya. Oh iya gitu ya. Tapi ternyata menjelang waktunya itu dia nggak ngerjain gitu. Jadi seringkali orang pasif agresif itu malah kayak mensabotase orang lain tapi ya.
seperti itu, karena nggak mau ngerjain gitu ya. Jadi kalau dia benci itu dia kan tadi menyangkal, tapi perilakunya itu kelihatan kalau dia memang membenci. Itu pasif agresif juga gitu ya. Nah, yang paling bahaya dampaknya itu karena orang pasif agresif kalau melakukannya dari kecil, remaja sampai dewasa, seringkali pinter acting, sehingga dia sendiri nggak tahu harusnya ketika dia sedih itu gimana. Karena dia sering menyangkal perasaannya itu bisa saja waktu dia marah itu kita nggak tahu wajahnya itu flat aja, datar. Jadi kayak pakai topeng gitu, Bu. Dia bisa marah padahal sambil senyum gitu ya. Walaupun kalau sekarang itu lagi ada game apa itu senyum tanpa mata gitu kan, naikkan alismu gitu kan. Sekarang ya model face gitu ya, bukan begitu sih ya, bukan seperti game yang saya lihat banyak di reels di Instagram gitu ya. Tapi orang yang antara wajahnya, mimiknya dengan ucapannya, dengan perasaannya itu berbeda gitu ya. Kemudian dampak yang berbahaya dari komunikasi pasif agresif adalah si orangnya ini merasa powerless, merasa nggak berdaya. Biasanya sering ucapannya itu begini, aku ini udah nyoba tapi nggak bisa gitu ya. Aku sudah berusaha ngomong sama dia tapi dia nggak ngerti gitu ya. Itu kan dia merasa powerless, padahal ya salahnya cara dia berbicara, berkomunikasi tidak asertif gitu ya. Mind reading gitu-gitu ya. Tentu saja komunikasi yang diharapkan ideal itu yang asertif, yang seperti nanti dibahas di buku ini. Jadi komunikasi asertif itu intinya adalah saya, Bu Mita, kalau punya kebutuhan, misalnya saya lapar ya saya ngaku, kalau di Purwokerto kan Bu, saya lapar Bu, saya pengen sate, saya pengen apa gitu kan, ngaku gitu ya sama Bu Mita gitu kan. Kalau Bu Mita nanya, Bapak mau burger ini? Enggak gitu kan, karena memang saya nggak mau burger gitu kan. Nah mesti begitu, nggak pura-pura gitu ya, tapi tidak menyakiti orang lain. Kalau agresif itu kan begini, misalnya Bu Mita nawari saya burger, burger nggak enak gitu ditawarin gitu ya, itu agresif gitu kan. Tapi kalau pasif kan gini, pasif agresif, Bapak mau burger, oh ya boleh Bu, gitu kan. Setelah saya terima, lalu saya sembunyiin, misalnya saya masukin tas, terus saya kelaparan karena pasif agresif kan. Takut konfrontasi, mengakui bahwa saya nggak suka burger, tapi padahal saya lapar, gitu kan. Terus akhirnya saya pura-pura itu tadi, jadinya merugikan diri sendiri, gitu ya. Tapi kalau asertif, saya tinggal menyatakan terima kasih Bu Mita sudah menawari saya burger yang paling enak se-Purwokerto ini, burger Lins, gitu ya. Tetapi ya saya memang tidak, saya pribadi tidak suka burger gitu. Nah, jadi disampaikan tanpa merendahkan orang lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya juga sedih, ditanyain, Pak Dono sedang sedih? Ya Ibu, saya sedang sedih karena saya kehilangan ABC, gitu ya kan, misalnya gitu. Nah, tapi tidak perlu saya membuat begini. Ya karena saya sedih, Ibu nggak usah hubungin saya. Itu jadi berubah lagi jadi agresif, gitu kan? Seperti itu. Jadi cukup menyatakan perasaannya, kebutuhannya, ya seperti itu sih. Itu asertif. Jadi kalau punya pikiran yang berbeda, ya sampaikan aja. Menurut pendapat saya adalah ABC, tetapi saya juga bersedia mendengar pendapat Bu Mita yang XYZ. Nah, silakan Bu Mita menyampaikan pendapat Ibu. Nanti saya menyampaikan pendapat saya, misalnya gitu. Nah, itu asertif, gitu ya. Jadi kedua pihak itu saling menghargai, gitu, dan tidak merendahkan. Nah, otomatis kalau asertif itu ya kita nyaman dengan diri sendiri. Kalau kita nyaman dengan diri sendiri, ini kita mengundang orang lain untuk juga nyaman dengan diri mereka sendiri juga, gitu kan? Karena dua-duanya nyaman, dua-duanya tenang,
komunikasi jadi lebih mudah, klop seperti itu. Ya. Dampaknya apa kalau kita melakukan komunikasi asertif? Ya, pertama kita merasa mampu. Ya, apapun problemnya kita merasa bisa mengatasi. Kalaupun kita misalnya belum tahu solusinya, tapi karena yakin, oh saya punya teknik komunikasi asertif, itu akan mengundang orang lain juga akan asertif. Nanti pasti keluar solusinya, ya seperti itu. Kemudian dampak yang paling besar dari komunikasi asertif adalah pribadi kita jadi matang. Jadi misalnya ada perbedaan, paling gampang itu ini. Jadi bersepakat untuk tidak bersepakat gitu ya. Bersepakat untuk berbeda. Nah, itu juga bentuk dari komunikasi asertif. Ya sudah, kamu pakai jalur utara ya boleh, tapi saya mau ngambil jalur selatan. Toh nanti kita sama-sama sampai di tengah-tengah di Purwokerto gitu ya Bu. Misalnya gitu. Jadi itu adalah asertif. Ya. Cenderung asertif itu akan memudahkan untuk kerjasama. Ya. Seperti itu. Ya. Intinya sih seperti itu. Ya. Saya mau tanya dulu nih Pak, dari jenis-jenis komunikasi tersebut Pak, apakah ada hubungannya ke kepribadian sama komunikasi yang tadi disebutkan? Sebagai contoh, kalau kita belajar tentang dominan intim stabil cermat nih Pak, yang banyak diketahui sama orang awam gitu. Orang dominan cenderungnya agresif, orang stabil cenderungnya pasif gitu Pak. Terus orang cermat karena tata krama cenderungnya pasif agresif gitu. Ada nggak Pak kecenderungan dari kepribadian? Ya, biasanya orang-orang yang asertif itu dominan yang nggak terlalu besar, ya. Artinya D-nya itu ya sekitar 70-an, 60-an gitu ya. Jadi dia cukup percaya diri, cenderung kalau kepribadian itu orang asertif lebih terbuka, ya. Lebih terbuka, lebih berani ngambil risiko, itu kalau pola kepribadian ya Bu, kalau tipologi seperti itu. Kalau orang pasif ya cenderung hubungannya dengan kepribadian itu harga dirinya rendah, ya rasa percaya dirinya tidak sehat, dan cenderung kepribadian seperti gangguan kepribadian dependen, terus histrionik seperti itu banyak yang pasif gitu ya. Kalau pasif agresif itu ya cenderung pola kepribadiannya campuran, tapi campuran yang banyak negatifnya ya. Seperti itu. Kalau agresif yang paling menonjol itu ya gangguan kepribadian antisosial. Bukan asosial ya Bu, tapi antisosial. Jadi kalau antisosial itu misalnya ya pembunuh, perampok, kalau profesi ya Bu, koruptor gitu ya. Intinya orang yang terbiasa melanggar norma sosial gitu ya. Seperti itu. Psikopat, sosiopat itu pakai agresif. Oke, jadi kepribadian tapi Pak dominan intim stabil cermat itu tetap bisa mengkomunikasikan secara asertif gitu ya Pak? Betul sekali, karena sebenarnya komunikasi itu kan skill, jadi bisa dipelajari. Pak, ada yang tanya Pak dari Bu Ferawati, apakah mengajarkan anak tentang limitations juga termasuk dalam komunikasi asertif orang tua ke anak, atau minimal mengajarkan secara tidak langsung? Ya, betul sekali Bu Vera. Ya, terima kasih Bu Vera sudah hadir kembali. Bu Vera ini rajin. Boleh saya ceritain sedikit, Bu Vera ini ketua PKK Wonogiri. Ya, jadi benar sekali Bu Vera. Kalau orang tua mengajarkan anak punya personal boundaries,
punya limitation, gitu ya. Jadi ini yang boleh. Itu misalnya putranya Bu Vera menyatakan ke papanya, kamarku hanya boleh dimasuki oleh papa kalau papa ngetok pintu. Itu komunikasi asertif, ya. Sama kalau juga orang tua bilang gitu ya, sepanjang kamu belum bisa beli handphone sendiri, itu bukan handphone, itu adalah handphone pinjaman mama ke dirimu. Itu juga bentuk komunikasi asertif. Ya. Personal boundaries itu bisa contohnya yang sederhana, misalnya kalau kita ke restoran, ya, ke restoran lalu orang tua milihin makan anaknya, kamu makan ini aja, gitu kan? Karena seakan-akan si mama ini tahu segalanya, merasa lebih tahu daripada si anak. Itu komunikasi agresif, gitu ya. Tapi kalau komunikasi pasif, waktu di restoran orang tuanya bilang terserah kamu deh mau makan apa aja, gitu ya. Si anak marah merasa kalau komunikasi pasif itu orang tuanya uninvolved, gitu ya, nggak terlibat, nggak peduli dengan dia. Tapi kalau komunikasi asertif, contohnya begini. Kita ini sedang di restoran steak, ya. Kamu boleh milih steak yang di menu halaman 2 dan 3. Halaman 1 dan 4 jangan dipilih. Karena papa nggak punya duitnya untuk bayar, misalnya gitu. Jadi, karena bagian dari komunikasi asertif itu jujur. Ya. Di dalam komunikasi asertif itu mengundang kita untuk jujur. Jujur pada perasaan kita, jujur pada kebutuhan kita, gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum ada, Pak. Saya infoin lagi untuk yang baru bergabung, buat Bapak Ibu yang bertanya hari ini tentang komunikasi, terutama komunikasi asertif ini. Ibu Bapak akan mendapatkan diskon 10% untuk buku barunya Pak Dono yang berjudul Being Bold, tentang komunikasi asertif pada remaja yang bisa dipakai juga untuk dewasa. Oke, Pak. Ya. Silakan, Pak. Selanjutnya, Pak. Ya, nah kalau untuk bisa atau mampu berkomunikasi asertif, sebenarnya tekniknya yang dasar itu hanya ada 4, sederhana sekali. Yang pertama adalah teknik namanya I statements, ya. Jadi menyatakan pikiran atau perasaannya sendiri. Jadi tidak menggunakan you statement tadi yang seperti untuk orang komunikasi agresif. I statement ini misalnya begini. Saya menyatakan misalnya ke Bu Mita, saya ini sekarang sedang lapar, gitu ya. Itu I statement. Bukan berarti minta Bu Mita beliin makanan, ya. Itu pasif agresif. Saya lapar, apa ya enaknya, gitu ya. Nah itu namanya pasif agresif, gitu ya. Tapi kalau Bu Mita, saya sekarang sedang lapar, saya membutuhkan makanan itu nanti jam 12, gitu misalnya. Itu I statement, gitu ya. Bentuk I statement lain misalnya kalau perasaan, misalnya saya marah. Jadi saya nggak membanting buku saya atau menampar orang seperti orang agresif, tetapi saya menyatakan, ya, dengan nada tetap tenang, saya ini sekarang sedang marah. Ketika hak saya merasa hak saya dilanggar, gitu ya. Saya sedang bicara, tiba-tiba kamu menyerobot pembicaraan saya, gitu ya. Saya merasa saya dilanggar, ya. Jadi bukan you statement. Kalau you statement itu contohnya gini, kamu kok nyerobot sih? Kan saya lagi bicara, ya. Itu adalah komunikasi agresif. Tetapi kalau komunikasi asertif, saya ini sedang bicara, ya. Saya merasa marah karena
hak saya untuk bicara ini belum selesai tapi sudah diserobot misalnya, contohnya gitu. Teknik kedua supaya kita bisa komunikasi asertif adalah active listening. Jadi belajar mendengarkan pembicaraan orang lain sampai selesai, gitu ya. Walaupun jujur saya akui pada orang-orang yang mungkin pinter, sering diskusi, gitu-gitu, kadang-kadang nggak sabar juga kalau ketemu dengan orang yang komunikasinya pasif, gitu ya. Ketika diberi kesempatan ngomong itu biasanya orang komunikasi pasif bingung gitu ya, ngalor ngidul gitu ya, ke utara ke selatan nggak jelas ngomong apa. Akhirnya kan si orang yang pengen asertif itu menyatakan gitu, menginterupsi gitu ya. Nah, kalau mau menginterupsi supaya tetap active listening, saran saya lakukan parafrase. Boleh saya potong sebentar, sampai dengan 10 menit saya mendengarkan ini, simpulan saya tadi kamu bicara tentang A, B, C, D, E. Benarkah yang saya simpulkan? Nah, seperti itu. Jadi menginterupsinya itu dengan melakukan parafrase, namanya, menyimpulkan. Teknik ketiga untuk komunikasi asertif itu menggunakan teknik sandwich. Jadi ibu-ibu kan pasti sering bikin sandwich nih setiap pagi mungkin gitu ya. Ada roti, terus dikasih selai, dan kemudian ditumpuk dengan roti lagi gitu ya. Nah, dalam komunikasi yang disebut selai tadi itu adalah inti pesannya apa? Inti pesannya apa? Jadi misalnya kalau inti pesannya itu adalah saya lapar, pengen dibeliin makanan oleh Bu Mita gitu ya, gudeg yang malam-malam di Purwokerto itu, maka kalau sandwich itu begini, saya mulai dengan kalimat positif gitu ya, dimulainya dengan kalimat positif gitu kan. Dari tadi saya amati Bu Mita tampaknya juga sudah lapar gitu kan. Pembukanya itu ya. Kemudian saya menyampaikan, kebetulan saya juga lapar dan kebetulan saya juga sedang ingin gudeg gitu kan. Nah, roti lapisan berikutnya itu adalah empati ya, yang bisa menunjukkan kedua pihak itu akan memperoleh keuntungan. Jadi saya untung, Bu Mita nanti juga untung gitu ya. Jadi kalimat penutupnya adalah, nah kalau kita sekarang pergi ke warung gudeg malam itu, rasa lapar kita berdua bisa terpenuhi, Bu Mita. Nah, itu namanya komunikasi asertif gitu ya. Hal lain yang berat ya sama, hal lain yang berat misalnya katakanlah bertengkar gitu ya. Suami istri bertengkar. Si istrinya ini pertama tadi kalimat pembukanya ini positif gitu ya. Aku amati dari tadi sore kamu sepertinya gelisah gitu ya. Kebetulan, nah ini selainya. Kebetulan aku juga ada yang mau ku sampaikan, yaitu bagaimana kalau kita minggu depan itu misalnya istirahat dulu, bisnis kita liburkan. Nah nanti lapisan ketiganya itu baru keuntungan untuk mereka berdua itu apa? Kalau kita libur berdua, kamu bisa nggak stres, saya juga nggak stres, seperti itu misalnya. Ya, itu namanya teknik sandwich. Ya. Nah, otomatis dengan teknik sandwich ini kan kita melakukan active listening tadi ya. Nggak melakukan mind reading, tetapi melakukan paraphrase tadi, menyimpulkan orang lain itu seperti apa. Ya. Teknik lain yang bisa dipakai untuk asertif itu adalah teknik yang both and. Both and ini jadi kalau kita konflik itu jangan cepat-cepat menyampaikan pendapat kita sendiri. Jadi kan inti dari teknik both and ini adalah setiap konflik, misalnya saya dan Bu Mita konflik itu pasti Bu Mita punya kebenarannya, ya kan? Nggak mungkin Bu Mita 100% salah kan, nggak mungkin.
sebaliknya saya juga nggak mungkin 100% salah gitu ya. Mungkin saya 30% benar, 70% salah, dan sebaliknya gitu ya. Maka kalau teknik both and ini, kebenaran masing-masing yang entah berapa persen itu yang dikemukakan. Jadi misalnya saya menyampaikan gini, terima kasih loh tadi Bu Mita sudah menyampaikan pendapatnya. Menurut Bu Mita, yang enak kalau malam-malam itu bukan gudeg, tapi soto gitu ya. Misalnya habis makan soto, makan duren. Ya, nah jadi diterima dulu kebenarannya. Ya itu benar Bu, gitu ya. Kemudian jangan pakai tetapi. Kalau pakai teknik both and ini, kata tetapi dicoret Bu. Versi saya Bu, karena perut saya sedang kosong sekali, saya tetap makan gudeg, tapi setuju untuk makan durennya. Gitu. Jadi both and. Masing-masing kebenarannya diangkat, lalu persamaannya ditonjolkan. Itu 4 teknik dasar untuk komunikasi asertif. Oke, Pak, boleh nggak Pak ditambahkan ini Pak? Tadi saya lihat tuh Pak, kalau di komunikasi pasif, mungkin orang perlu belajar tentang personal boundaries juga ya Pak, sama fokus pada kelebihan. Ya. Itu bisa jadi teknik nggak Pak? Ya, jadi kalau personal boundaries di dalam teknik komunikasi asertif, itu si pembicara itu harus tahu inti dari pesannya yang mau disampaikan itu apa. Jadi masalahnya ini kadang-kadang orang tidak mampu berkomunikasi asertif karena sebenarnya dia nggak tahu mau ngomong apa gitu. Itu biasanya terjadi pada orang yang karena reaktif, ya. Jadi karena Bu Mita ngomong apa gitu ya, saya pengen balas, penting yang aku balas gitu. Yang penting aku balas dulu. Nah itu yang bahaya gitu ya. Jadi kadang-kadang yang nggak perlu balas apa-apa gitu. Jadi kalau komunikasi asertif itu namanya komunikasi kalau sudah sepakat yang ngapain kan. Nggak perlu ngomong juga gitu, tinggal ngomong iya saya setuju atau apa, itu sudah termasuk asertif gitu ya. Nggak perlu harus panjang-panjang. Oke Pak, ada pertanyaan dari Ibu Madenia Pak. Apa bedanya komunikasi asertif dan komunikasi efektif Pak? Ya, komunikasi efektif itu lebih pada SFT, jadi fokusnya pada solusi, gitu ya. Sementara komunikasi asertif itu lebih luas, gitu ya. Jadi komunikasi efektif itu bagian dari komunikasi asertif, ya. Karena dalam banyak hal kita berkomunikasi itu kan nggak selalu nyari solusi, ya. Misalnya di dalam konflik antara suami dan istri, seringkali itu hanya saling menyampaikan perasaan misalnya gitu ya. Bu Mita sedang gundah, Pak Victor juga sedang gundah, itu kan berarti hanya cukup masing-masing saling curhat gitu kan. Karena memang nggak nyari solusi, nyari ketenangan kan, cuma nyari ketenangan. Nah itu, tapi kan kalau tidak pakai cara komunikasi asertif, menyampaikan perasaan pakai you statement, bisa bubar, jadi konflik jadinya gitu. Nah itu nggak, di dalam situasi seperti itu nggak cocok komunikasi efektif, ya nggak cocok, ya. Tapi komunikasi asertif yang secara umum. Tapi jadi komunikasi efektif definisinya adalah komunikasi asertif yang untuk mencari solusi, gitu. Oke. Lalu Bu Vera tanya lagi Pak, banyak kasus terjadi yaitu pada saat kita berkomunikasi asertif kepada orang yang tidak asertif, agresif, terkadang kita justru semakin direndahkan. Bagaimana mengatasi kondisi seperti ini Pak? Ya, jadi tadi makanya pertanyaan Bu Mita tadi sebenarnya sudah menjawab, yaitu kita mesti tahu inti message kita apa. Ketika dia agresi lagi menyerang message kita, itu kita tetap harus fokus pada message kita.
Nah, biasanya tekniknya itu message-nya jangan diulang, tapi niat atau tujuannya itu yang disampaikan. Jadi gini, kalau perlu di dalam teknik sandwich tadi itu tujuannya itu disampaikan di bread yang kedua, ya, yang terakhir, bread yang terakhir. Jadi sampaikan tujuannya ini saya mau mencari solusi, gitu ya. Saya bertujuan mau membantu dirimu, misalnya gitu, ya. Dan saya bertujuan membantu kita berdua, itu juga boleh seperti itu. Jadi menegaskan niatnya, tujuannya, supaya yang agresi itu lebih mau berempati. Oke, Pak. Lalu pertanyaan lagi, Pak, dari saya, Pak. Kan kita sudah tahu nih, Pak, bahwa kita harus I statement. Tapi banyak orang nggak ngerti, Pak, gimana caranya supaya kita terlatih untuk I statement, Pak. Bisa dibagikan nggak, Pak, tipsnya supaya kita bisa dalam komunikasi itu I statement, Pak? Ya, teknik sederhana. Saya dulu waktu belajar itu juga mempraktekkan hal ini. Ibu-ibu dan bapak bisa setiap pagi atau beberapa kali dalam sehari itu mengidentifikasi kebutuhan sendiri. Ya, misalnya gini, kebutuhan untuk istirahat, kebutuhan untuk minum, kebutuhan makan, kebutuhan seks, itu disampaikan dulu kepada diri sendiri. Ya, jadi bercermin gitu, bercermin. Kalau zaman sekarang kan cermin di mana-mana berupa layarnya handphone ya, Bu. Jadi layar handphone ketika mati itu dilihat gitu sambil melihat diri sendiri, terus sampaikan ke diri sendiri itu. Misalnya gini, halo Mita, aku ini sedang lapar, aku butuh makan, gitu ya. Nah, itu disampaikan. Itu nanti belajar jadi I statement. Karena kita kayak mengenali kebutuhan kita sendiri gitu ya, perasaan kita gitu-gitu. Nanti lama-kelamaan akan lebih mudah melakukan I statement itu. Ya. Contoh sederhana gini. Katakanlah karena Bu Mita kan pemimpin di gereja, mungkin jemaatnya ada yang benar-benar ngantuk gitu ya, karena tadi malam minggu itu dia begadang gitu. Jadi minggu waktu ibadah itu dia ngantuk luar biasa. Berarti kan kalau I statement dia harus menyampaikan ke dirinya sendiri, misalnya James gitu ya. Halo James, kamu ini butuh istirahat. Daripada kamu pura-pura dengerin Bumi khotbah, kamu ke toilet dulu untuk raup gitu ya, atau cuci muka gitu ya. Itu I statement, nyampein ke diri sendiri gitu ya. Itu asertif, gitu. Daripada nanti sejam bolak-balik gini. Oke. Oke, Pak. Berarti saya mau simpulkan untuk teknik dasar ya, Pak. Jadi untuk berkomunikasi asertif, kita yang pertama perlu I statement dengan cara mengenali kebutuhan kita sendiri. Jadi ketika kita tahu kebutuhan kita nyatakan kepada diri kita sendiri dulu ya, Pak. Ya. Ketika nanti kita sudah mengenali kebutuhan kita, maka kita dengan mudah ketika kita berbicara itu cenderungnya adalah I statement. Yang kedua, active listening. Ketika kita mau menginterupsi orang, kita bisa menginterupsi dengan parafrase, dengan menyimpulkan. Yang ketiga, teknik sandwich. Jadi dimulai dengan kalimat yang positif, lalu inti utamanya, lalu yang penutupnya adalah empati, yang bisa menunjukkan bahwa kedua pihak beroleh keuntungan. Ya, betul. Ya, yang keempat, both end. Kalau kita konflik, kita jangan cepat-cepat menyampaikan kebenaran kita sendiri, tapi kita temukan persamaannya, lalu yang ditonjolkan adalah persamaannya. Jadi kita terima dulu juga kebenaran dari pihak yang lain. Ya, dan ingat jangan pakai kata tetapi, karena ketika kita pakai kata tetapi sebenarnya kita tidak menerima ya Pak. Betul. Oke. Ya. Terima kasih Pak untuk sore hari ini, dan minggu depan kita akan membahas tentang self-sabotage, tentang menggagalkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu bingung, apa itu? Terkadang dalam kehidupan keseharian kita tuh, kita misalnya punya tujuan. Ketika kita mau sampai kepada tujuan, tiba-tiba kita kayak kepengen santai-santai, atau misalnya kita sudah janji ketemu orang,
terus tiba-tiba kita kayak ngerasa males, kepengen besok aja lagi. Nah, itu kita sebenarnya sedang menggagalkan diri kita sendiri. Minggu depan kita akan membahas tentang self-sabotage itu. Ya, Kami berdua tunggu Bapak Ibu untuk join di live IG selanjutnya. Lalu ya. Bapak Ibu ibu-ibu yang tadi sudah bertanya nanti akan dihubungi oleh Kori untuk mendapatkan diskon 10% untuk buku Being Bold yang baru dari Pak Dono. Bapak Ibu yang lain juga bisa pesan ke Kori atau Cornerstone Life Guide untuk buku tersebut ya Pak. Ya, terima kasih Bu Mita bantuannya. Sore ini ya mempromosikan buku baru tentang berkomunikasi asertif. Ya, memang ini buku untuk remaja, tapi ternyata seperti yang kita bahas sangat berguna buat mereka yang di kantor, membangun karir segala macam, karena seringkali kita gagal sukses juga karena cara komunikasi kita yang non asertif. Ya, sampai jumpa Kamis depan. Tuhan memberkati Sampai Ibu jumpa Bapak Kamis semua. depan. Terima kasih Pak Dono, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati.